Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I'll never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan selalu pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi pada video sebelumnya gua sudah pernah membahas banyak sekali mobil. Salah satunya adalah bagaimana cara mengemudikan mobil Mini Cooper, Range Rover, kemudian Chrysler, Mercedes-Benz, Kia, dan juga mobil Honda. Dan pada kesempatan kali ini gua ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengemudikan mobil Jeep Wrangler. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum kebayang bagaimana cara untuk mengemudikan Jeep Wrangler, ini adalah salah satu konten yang tepat. Karena memang Jeep Wrangler itu adalah Jeep yang besar, mobil yang sangat gagah, dan juga Amerikanya itu terasa sekali. Untuk teman-teman yang belum kebayang seperti apa itu mobil Jeep Wrangler, bisa lihat di cuplikan yang satu ini. Nah, bagaimana teman-teman, sudah kebayangkan seperti apa mobil Jeep Wrangler? Dan langsung aja kita bahas untuk bagaimana cara mengemudikan mobil ini. Namun sebelumnya gue ingin memberikan informasi sedikit pada teman-teman bahwa Jeep Wrangler ini adalah mobil Amerika yang mana dia memiliki brand Jeep ya. Jadi mobil ini besar banget dan juga tentunya gagah sekali. Dan untuk desainnya sendiri dia mayoritas mengotak, serta desainnya tuh desain-desain kaku. Nah, untuk mengoperasikan mobil ini sebenarnya mirip-mirip seperti mobil pada umumnya. Namun mobil ini sudah 4x4 ya untuk sistem penggerak rodanya. Jadi sebenarnya untuk di mobil biasa itu ada satu tuas saja, yaitu tuas transmisi. Tapi di mobil ini ada satu buah tuas lagi, yaitu tuas untuk sistem penggerak rodanya. Dan untuk teman-teman yang belum menonton review mobil Jeep Wrangler, bisa lihat di video gue yang sebelumnya. Di sana juga gue sudah memberikan informasi sharing berapa harga pajak dari tiap mobil. Oke, jadi kita langsung aja lanjut ke topik yang utama, yaitu bagaimana cara mengemudikan mobil ini. Intinya kalau gue bisa berikan saran bahwa mobil apapun itu saat kita mengemudi, yang pertama itu tentu harus tenang, kemudian harus sabar, dan juga harus rileks. Jadi kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengemudi dan juga mengetahui apa saja yang ada di dalam mobilnya. Jadi untuk teman-teman yang baru memiliki mobil Jeep Wrangler atau yang sekedar ingin tahu aja, gue berharap konten yang gue bagikan ini ada manfaatnya. Oke, jadi langsung aja kita lanjutkan ke videonya. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengemudikan mobil ini. Sebenarnya untuk overall, cara mengemudikan mobil Jeep Wrangler ini sama seperti mobil pada umumnya ya. Yaitu dia transmisinya otomatis, kemudian juga tombol-tombolnya itu ada persamaan. Tapi untuk di mobil Amerika ini dia ada sedikit hal yang unik pada mobil ini. Yang pertama gue akan jelaskan dulu untuk di bagian setirnya. Nah, untuk di bagian setirnya, untuk cruise controlnya dia ada di sisi sebelah sini ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan, di sini ada on off-nya dulu, kita hidupkan. Kemudian di sini untuk menambah kecepatan, dan ini untuk menyeting kecepatan yang kita inginkan di berapa kilometer per jam. Kemudian di sini ada untuk pengaturan audionya dan juga multimedianya. Jadi ini terkoneksi dengan telepon ya, bisa ke bagian head unit. Dan untuk setir ini bisa diturunkan. Jadi caranya tuh di sini ada tuas. Oke. Nah, untuk memindahkannya seperti ini, dan di sini kita bisa turunkan. Kemudian ini tidak bisa ditarik ya. Jadi hanya tiltnya saja, tidak bisa teleskopik, tapi tidak apa-apa. Oke, kemudian untuk di sini dia ada tuas untuk di lampunya. Jadi untuk menghidupkan lampunya dari sini, kemudian untuk sen juga dari sini. Nah, jadi kalau mobil Jepang itu kan
dia itu ada di sisi sebelah sini ya. Dan di sini tuh dia ada untuk pengaturan wipernya. Jadi pengaturan wiper dan juga pengaturan lampunya dia terbalik ya daripada di mobil Jepang. Dan untuk di bagian MID-nya dia tampilannya seperti ini. Jadi dia klasik banget dan juga sangat mudah untuk dipahami. Di sini dia untuk indikator bensin, kemudian di sini indikator untuk kecepatan, di sini untuk RPM. Ini ada indikator untuk parking brake kalau masih terkunci, dia seperti ini logonya, dan di sini ada indikator untuk seat belt-nya. Dan di sini ada indikator untuk suhu. Jadi kalau ini lebih dari setengah ini maka bisa dipastikan mobilnya tuh overheat namanya, jadi harus diservis, dan ini masih aman banget. Di sini ada indikator untuk sistem oke, jadi kalau ada problem di sini bakal tertulis ya. Jadi problemnya apa, dan di sini udah oke, mantap banget. Dan di sini dia ada indikator untuk posisi tuas transmisinya. Jadi kalau kita tidak hafal dengan tuas transmisi ini, kita bisa menyocokkan lagi di sini. Jadi dia posisinya ada di mana. Kemudian di sini ada D juga, oke. Dan untuk di bagian pintu, sebenarnya ini tidak ada power window-nya ya di bagian sini. Jadi dia ini benar-benar polos banget. Di sini hanya ada central lock saja, dan power window-nya itu dia ada di bagian tengah sini. Jadi lokasinya itu unik banget ya. Di sini dia sudah auto di kanan dan kiri aja, di bagian belakangnya tidak. Jadi untuk pengaturan window-nya ada di sini. Dan untuk teman-teman yang bingung, ini adalah konten yang tepat. Karena teman-teman bisa jadi tahu, dan awal pertama kali gua melihat mobil ini juga nggak tahu dia di mana power window-nya, karena dulu gua cari-cari di sini tidak ada, dan ternyata dia ada di bagian tengah sini. Di sini ada electronic stability control, dan di sini adalah tombol untuk penghangat joknya. Di sini ada auto hold juga, jadi kalau jalanan turun itu mobilnya tidak mudah meluncur ya. Kemudian di sini ada tombol lampu hazard, dan di sini ada untuk pengaturan spionnya. Di sini dia lokasinya ada di bagian bawah sini ya. L itu untuk kiri, R itu untuk kanan. Dan ini dia. Kita lanjut ke bagian intinya, yaitu di bagian posisi dari tuas transmisi. Ini adalah salah satu hal yang penting dari mobil, karena ini yang membuat mobilnya tuh bisa maju ataupun mundur. Nah, jadi di sini sebenarnya desainnya tuh sama seperti mobil Toyota. Jadi dia menggunakan transmisi matic yang L seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat di mobil-mobil Toyota yang sudah pernah gua review, seperti mobil Camry, Fortuner, kemudian juga mobil Lexus, itu dia desainnya seperti ini. Jadi bagaimana sih Bang cara memindahkannya? Dan di sini kita perlu injak dulu pedal rem, kemudian kita pindahkan aja. Jadi kita tidak ada tombol apa-apa ya, jadi ini tinggal dipindahkan ke bagian R. Nah, jadi kalau bagian R ini untuk mundur, kemudian di bagian bawah sedikit yaitu untuk N, dan kalau kita bawa ke bagian paling bawah, dia itu untuk D. Jadi cara mengoperasikannya itu sebenarnya mudah banget ya. Tapi di sini harus sedikit dibelok-belokin. Kalau teman-teman memaksakan, maka ini akan pasti patah. Jadi ini untuk memindahkan dari P ke R itu kita dorong ke kanan sedikit, kemudian kita bawa ke belakang. Nah, kemudian ini akan terkunci di R. Kemudian kita bawa ke bawah, maka dia akan terkunci di bagian N. Dan untuk pindahin ke D, kita tinggal bawa ke bawah lagi. Nah, mobil ini juga bisa diubah ke bagian manual ya. Jadi untuk cara memindahkannya itu dia tuh berbeda dari mobil kebanyakan. Jadi di sini kan kita pindahkan ke N dulu ya. Kemudian kalau kita pindahkan ke D kan kita bawa ke belakang. Nah, di sini ada indikator plus dan juga min. Jadi bagaimana Bang caranya? Jadi seperti ini, kita bawa ke D. Kalau kita ingin menurunkan gigi, kita pindahkan ke kiri, maka dia akan kembali lagi. Dan di sini dia tertulis 1. Nah, kalau kita ingin menambah gigi, kita bawa ke kanan. Oke, maka di sini akan pindah menjadi 2. Nah, ini dia untuk fitur manual dari mobil Jeep Wrangler itu, dia posisinya di sini ya. Jadi dia tuh unik banget, berbeda dengan mobil pada umumnya yang mana ada di pedal shift dan juga dibawa ke bagian kiri kemudian bisa di maju mundurkan. Tapi ini dia dibawa ke kanan dan juga dibawa ke kiri, mantap sekali. Dan ini adalah tuas untuk pengaturan 4x4. Nah, di sini dia ada tulisan 2H, 4H, kemudian N dan juga 4L. Nah, ini jujur kalau gua ini sebenarnya belum pernah menggunakan fitur ini, tapi kalau kita di posisi 2H, maka dia hanya penggerak 2 roda saja. Yang mana kalau penggerak rodanya hanya 2, maka itu untuk bahan bakarnya dia akan jauh lebih hemat. Kalau kita pindahkan ke 4H, secara otomatis kan kita akan menggunakan penggerak 4 roda. Nah, jadi itu bahan bakarnya akan jauh lebih boros. Kemudian di N itu dia di netral, dan juga di 4L itu kalau kita membutuhkan tenaga yang lebih pada mobil ini. Jadi itu penggeraknya juga 4 roda. Dan ini dia tuasnya untuk pengaturan sistem penggeraknya, dan ini tuas untuk pengaturan
tuas transmisinya. Oke. Jadi di sini seperti biasa, di sini ada handbrake, kemudian juga ada cup holder seperti biasa. Dan juga mobil ini kalau teman-teman tidak ingin ribet ya, jadi tidak terlalu banyak traveling. Jadi ya ini aja cukup dikendalikan. Jadi tidak perlu ada yang ini sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan untuk touring, untuk traveling, untuk mendaki lah segala macam, ini benar-benar berguna banget karena dia akan menggerakkan semua rodanya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan bagaimana cara untuk mengemudikan mobil Jeep Wrangler ini? Jadi gua harap sharing yang gua berikan ini ada manfaatnya untuk teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mobil ini. Dan memang mobil ini besar banget, jadi harus ada teknik khusus saat mengendalikannya. Ditambah sistem penggeraknya itu ada 4 roda, jadi bisa keempatnya sekaligus dia bergerak. Dan ini benar-benar berfungsi banget dan juga berguna sekali kalau kita menghadapi medan yang kurang bagus. Nah, jadi mobil ini benar-benar mobil yang diciptakan untuk laki banget, untuk petualang banget, dan juga cocok banget digunakan untuk traveling. Dan sampai sini dulu teman-teman video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye.